Selamat datang di channel Servan Story. Akhirnya setelah sekian lama tidak upload video, saya bisa mengupload video kembali. Ya, karena sedikit sibuk di dunia nyata. Untuk video saya yang dulu akan saya reupload ulang dan sedikit perbaiki supaya lebih bagus lagi. Di video kali ini saya ingin membahas tentang Orochimaru atau Minamoto no Yoshitsune, seorang samurai yang jenius dan terhormat di masanya. Orochimaru muncul dalam game Fate Grand Order dan muncul dalam anime Fate Babylonia. Orochimaru adalah seorang komandan militer klan Minamoto Jepang pada akhir periode Heian dan awal periode Kamakura. Selama perang Genpei, dia memimpin serangkaian pertempuran yang menggulingkan cabang Ise Heishi dari klan Taira dan membantu saudara tirinya Yoritomo mengkonsolidasikan kekuasaan. Dia dianggap sebagai salah satu pejuang terhebat dan terpopuler di masanya, dan salah satu samurai yang paling terkenal dalam sejarah Jepang. Sebelum mulai kisah dari Orochimaru, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Yoshitsune adalah putra ke-9 dari Minamoto no Yoshitomo, putra serta anak ketiga dan terakhir Yoshitomo dengan Tokiwago Zen. Kakak tiri Yoshitsune, Minamoto no Yoritomo, kemudian mendirikan Keshogunan Kamakura. Nama Yoshitsune di masa kecil adalah Orochimaru atau Banteng Muda. Ia lahir tepat sebelum pemberontakan Heiji pada tahun 1160, di mana ayah dan dua kakak tertuanya terbunuh. Dia selamat dari kejadian ini dengan melarikan diri dari ibu kota bersama ibunya. Sementara saudara tirinya Yoritomo dibuang ke provinsi Izu. Saat berusia 10 tahun, Yoshitsune ditempatkan dalam perawatan para biksu di kuil Kurama, terletak di pegunungan Heiyei dekat ibu kota Kyoto. Di sana dia diajari ilmu pedang dan strategi. Karena tidak ingin menjadi biksu, Yoshitsune akhirnya pergi dan mengikuti seorang pedagang emas yang mengenal ayahnya dengan baik. Pada tahun 1174, pindah ke Hirezumi, Provinsi Mutsu, di mana dia ditempatkan di bawah perlindungan Fujiwara no Hidehira, kepala klan Fujiwara Utara yang kuat. Yoshitsune menjadi seorang pendekar pedang yang terampil. Yoshitsune mengalahkan biksu prajurit legendaris Benkei dalam duel. Sejak saat itu, Benkei menjadi pengikut Yoshitsune, yang akhirnya mati bersamanya di pengepungan Koromogawa. Pada tahun 1180, Yoshitsune mendengar bahwa Yoritomo, sang kepala klan Minamoto, telah membentuk pasukan atas permintaan Pangeran Matsuhito untuk berperang melawan klan Taira, juga dikenal sebagai Heike, yang telah merebut kekuasaan kaisar. Dalam perang berikutnya antara klan samurai, saingan Minamoto dan Taira, yang dikenal sebagai perang Genpei, Yoshitsune bergabung dengan Yoritomo bersama dengan Minamoto no Noriyori. Yoshitsune bersama saudaranya Noriyori mengalahkan Taira dalam beberapa pertempuran penting. Dia juga menyerang dan membunuh sepupunya Minamoto no Yoshinaka di pertempuran Awazu di Provinsi Omi pada awal tahun 1184 atas perintah Yoritomo. Yoshitsune yang saat itu diberi pangkat jenderal melanjutkan untuk mengalahkan Taira di pertempuran Uchi no Tani di Kobe pada Maret 1184 dan sekali lagi di pertempuran Yashima
di Shikoku pada Maret 1185. Dia akhirnya menghancurkan mereka 1 bulan kemudian di pertempuran Den no Ura di prefektur Yamaguchi saat ini. Setelah perang Ginbei, Yoshitsune diangkat sebagai gubernur Iyo dan dianugerahi gelar lainnya oleh Kaisar Go Shirakawa. Namun saudara laki-lakinya yang mencurigakan, Yoritomo, menentang pemberian gelar-gelar ini dan membatalkannya. Yoshitsune kemudian mendapatkan otorisasi kekaisaran untuk bersekutu dengan pamannya Minamoto no Yukie dalam melawan Yoritomo. Kejadian ini menimbulkan kemarahan Yoritomo. Yoshitsune melarikan diri dari Kyoto pada tahun 1185. Selirnya yang setia, Shizuka Gozen, membawa anaknya yang belum lahir melarikan diri bersamanya, tetapi kemudian ditinggalkan dan segera dibawa ke hak asuh oleh pasukan yang setia kepada Yoritomo. Yoshitsune akhirnya pergi ke Hiraizumi sekali lagi untuk meminta perlindungan dari Fujiwara no Hidehira dan hidup tanpa gangguan untuk sementara waktu. Putra Hidehira, Fujiwara no Yasuhira, telah berjanji setelah kematian Hidehira untuk menghormati keinginan ayahnya dan terus melindungi Yoshitsune, tetapi menyerah pada tekanan dari Yoritomo, lalu mengkhianati Yoshitsune, menghukum kediaman Koromogawa no Tachi dengan pasukannya, mengalahkan pengikut Yoshitsune termasuk Benkei dalam kematian berdiri yang terkenal, dan memaksa Yoshitsune untuk melakukan seppuku. Yasuhira kemudian mengawetkan kepala Yoshitsune dengan sake, ditempatkan di peti berpernis hitam, dan dikirim ke Yoritomo sebagai bukti kematiannya. Sumber sejarah berbeda mengenai nasib selir Yoshitsune, Shizuka, dan putra mereka. Yoshitsune diabadikan di Shirahata Jinja, sebuah kuil Shinto di kota Fujisawa. Kematian Yoshitsune sangat sulit dipahami. Menurut catatan sejarah Ainu, dia tidak melakukan seppuku, melainkan lolos dari pengepungan di Koromogawa, melarikan diri ke Hokkaido, dan menggunakan nama Okegurumi atau Oina Kamui. Legenda alternatif menyatakan bahwa setelah menghindari kematian, Yoshitsune melewati Hokkaido dan berlayar ke daratan Asia, kemudian muncul kembali sebagai Genghis Khan. Kisah ini diciptakan oleh Suematsu Genjo saat dia belajar di Universitas Cambridge pada tahun 1879 dengan tujuan meningkatkan prestise Jepang setelah restorasi Meiji. Yoshitsune terus dikenang orang sebagai ahli strategi berperang yang ulung, namun harus mati dengan tragis. Orang Jepang mengungkapkan simpati kepada pihak yang lemah dengan mengambil contoh nasib Yoshitsune. Istilah Hogan Biki berasal dari kata Hogan yang digunakan untuk menyebut posisi yang diberikan Kaisar Go Shirakawa kepada Yoshitsune. Perjalanan hidup Yoshitsune sering dikisahkan banyak orang dan terus ditambah-tambahkan hingga menjadi cerita fiksi atau legenda. Kisah kepahlawanan Yoshitsune akhirnya menjadi lebih hebat dari kisah kehidupan yang sebenarnya. Di antara legenda Yoshitsune yang paling terkenal adalah adegan duel dengan Yoshitsune melawan Musashibu Benkei di jembatan Goju. Selain itu, kisah Yoshitsune belajar seni berperang dari buku seni perang Tiongkok, Liu Tao, dan Sanjue yang didapatnya dari hasil mencuri bersama Putri Minatsuru, anak dari Keiji Hogen, seorang ahli Om Yodo. Sementara itu, Musashibu Benkei terkenal dengan kisah pertempuran Koromogawa. Benkei mempertahankan jembatan menuju istana melawan ratusan prajurit supaya Yoshitsune yang ada di dalam bisa melakukan bunuh diri. Peristiwa kematian Benkei dikenal dengan sebutan Benkei no Tachi Oju,
karena Benkei tewas sambil terus berdiri dengan kaku. Kisah seperti ini diceritakan oleh orang di zaman Muromachi atau sekitar 200 tahun sesudah kematian Yoshitsune dalam cerita berjudul Gikaiki atau kisah Yoshitsune. Yoshitsune dikatakan banyak membaca buku kunci Toranomaki dalam seni berperang seperti Liu Tao sehingga bisa menang dalam perang Genpei. Mungkin seperti itulah sedikit kisah dari Uchiwa Maru atau Minamoto no Yoshitsune. Semoga video ini bermanfaat dan ambil sisi positifnya. Jika ada yang kurang, silahkan tambahkan di komentar. Dan kalau ada yang mau request, silahkan juga tambahkan di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.